Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-124 dan 125 dari Suratun Nahl. Dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang kisah Bani Israel, yaitu Bani Israel. Kalau disebut Bani Israel, yaitu keturunan anak Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub itu bergelar Israel. Nabi Yakub itu adalah cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Bani Israel ini masih keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ayat sebelum ini adalah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang rasul yang berkedudukan tinggi. Ini dapat diketahui melalui pujian Allah terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim sebagai seorang pemimpin ummah, kemudian Nabi Ibrahim sebagai seorang yang taat beribadah, Nabi Ibrahim seorang yang lurus dalam beragama, Nabi Ibrahim sebagai yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah, Nabi Ibrahim sebagai rasul yang kepercayaannya itu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu adalah yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi tinggilah kedudukan Nabi Ibrahim. Sebenarnya agama para nabi itu semua sama ya, yaitu agama Islam. Agama Nabi Adam itu agama Islam, agama Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, agama semua para nabi itu satu, yaitu agama Islam, dan tidak ada agama selain agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Tapi ada agama Buddha, agama Hindu, agama apa lagi yang lainnya, agama Yahudi, agama Kristen. Itu bukanlah agama yang di sisi Allah, yang diperakui oleh Allah, tidak. Agama itu sebagai kepercayaan yang dianut oleh manusia, dibuat oleh manusia. Kemudian manusia menjadikannya sebagai agama yang semestinya bukanlah sebagai agama. Karena agama sebagai agama adalah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang dibuat oleh manusia itu apa? Rekaan manusia, ciptaan manusia.
Nah, agama itu sepatutnya bukan dari manusia, tetapi dari pencipta manusia, karena pencipta manusialah yang lebih tahu tentang kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia ini ataupun kehidupan di akhirat nanti. Maka agama tidak boleh dibuat oleh manusia. Manusia itu adalah yang menjalankan agama. Maka apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu wahyu-wahyunya untuk diikuti, dijadikan pedoman, petunjuk, dan itu adalah agama, yaitu cara hidup, pedoman hidup, maka manusia mesti menerimanya tanpa syarat. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Tapi malangnya tidak semua manusia mau menerima agama Islam yang datang dari sisi Allah. Tidak semua manusia mau menerima kebenaran yang Allah turunkan melalui rasul-rasul yang diutus. Di antara kaum atau bangsa yang selalu menolak kebenaran yang disampaikan oleh rasul-rasul mereka adalah Bani Israel. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam begitu tinggi kedudukannya, dan Nabi Ibrahim itu adalah seorang muslim, tetapi ajaran Nabi Ibrahim itu tidak diikuti oleh yang berbangga dengan Nabi Ibrahim. Umpamanya orang Yahudi yang berbangga dengan Nabi Ibrahim tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Satu contohnya yaitu berkaitan dengan ayat yang kita pelajari, yaitu tentang hari beribadah. Sebenarnya hari beribadah yang disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim adalah hari Jumat, bukan hari Sabtu, bukan hari Ahad, hari Jumat. Hari yang disyariatkan beribadah pada masa Nabi Musa alaihi salam adalah hari Jumat, bukan hari Sabtu. Hari beribadah yang disyariatkan pada Nabi Isa alaihissalam dalam ajaran Nabi Isa adalah hari Jumat, bukan hari Ahad. Menetapkan hari Ahad itu sebagai hari ibadah bagi orang Kristen adalah baru-baru ini oleh Konstantin di Eropa. Itulah baru penetapan hari Ahad sebagai hari ibadah. Tetapi hari ibadah Nabi Isa alaihi salam dahulu adalah hari Jumat. Maka Bani Israel yang mengaku sebagai anak keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam, ketika mereka menolak hari Jumat sebagai hari ibadah, maka mereka tidak berkelakuan seperti Nabi Ibrahim. Apabila Nabi Ibrahim itu tunduk dan patuh kepada Allah, mereka tidak menunjukkannya demikian. Begitu juga orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pada masa Bani Israel, pada masa Nabi Musa alaihi salam, mereka tidak mau menjadikan hari Jumat sebagai hari untuk beribadah. Mereka minta hari yang lain. Maka diberi pilihan, yaitu diberikan kepada mereka hari Sabtu. Diberi pilihan, maka mereka memilih hari Sabtu dan meninggalkan hari Jumat. Jadi mereka tak mau hari Jumat. Di dalam tafsir ada disebutkan, ini sebagai mukaddimah, apa sebabnya mereka tak mau hari Jumat, mereka mau hari Sabtu. Jawaban mereka adalah karena pada hari Sabtu itu Allah sudah tidak menciptakan apa-apa lagi. Karena penciptaan itu dimulai hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Allah menciptakan alam semesta ini dalam berapa hari? 6 hari. Hari yang ketujuh, hari Sabtu, tak ada lagi penciptaan. Maka Sabtu dikatakan Sabtu dari kata sabata. Yasbutu, sabat, maknanya diam. Tak ada lagi penciptaan. Maka mereka menetapkan hari Sabtu, mereka memilih hari Sabtu karena adalah hari tak ada lagi penciptaan pada hari itu. Itu kan alasan mereka.
Sebenarnya kalau Allah sudah menetapkan hari ibadah itu adalah hari Jumat, terima saja lah. Jangan cari-cari alasan. Nah, orang Nasrani pula, mengapa mereka menetapkan hari Ahad, tak pula hari Sabtu? Dalam sejarahnya orang Nasrani ini tak suka sama dengan orang Yahudi, selalu ingin berselisih dengan orang Yahudi. Maka apabila mereka mendapati orang Yahudi menjadikan hari Sabtu sebagai hari ibadah, maka mereka cari lagi hari lain. Apa hari lain? Hari Jumat mereka nggak mau, hari Ahad. Mengapa mereka pilih hari Ahad? Ada beberapa alasan. Di antaranya adalah Ahad itu kan satu, hari pertama. Hari pertama, hari dimulainya penciptaan. Maka mereka memilih hari Ahad karena pada hari itulah dimulai penciptaan alam semesta ini. Nah, ini adalah lebih baik. Tetapi itulah alasan yang mereka cari-cari sendiri. Sebenarnya yang ditetapkan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Nah, mereka ini, baik orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani, mereka ini kan Bani Israel, mereka ini menentang atau tidak menyukai atau menolak kebenaran yang turun dari sisi Allah berkaitan dengan hari ibadah. Padahal hari ibadah yang sebenarnya yang diturunkan, diberikan kepada para rasul adalah hari Jumat. Maka ketika hari Jumat sebagai hari ibadah itu diberikan kepada Rasulullah dan ditetapkan untuk umat ini, maka umat ini sampai hari ini tak ada yang menolaknya. Ada yang memindahkan hari Jumat pula ke hari yang lain, hari ibadah anda. Kami mau hari ibadah ini hari anda. Semua kita ini memiliki penerimaan yang tak ada sedikit pun mau menolak hari Jumat sebagai hari ibadah. Kita ini memiliki sikap sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat. Tapi kalau Bani Israel, apa sikap mereka? Sami'na wa asaina, kami dengar, kami langgar. Maka ketika disebutkan di sini bahwasanya ini ada Bani Israel tentang hari Sabtu, mereka tidak menghormatinya, maka hari Sabtu itu bagi Bani Israel adalah, padahal itu adalah hari yang untuk mengangkat kemuliaan mereka, tapi malah hari itu menjadi sebab kehinaan mereka, karena pada hari itu mereka dikutuk. Disebabkan karena mereka tidak menghormati hari itu, maka menjadi sebab mereka itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat menjadi kera. Jadi mereka itu berselisih. Dengan siapa mereka berselisih? Mereka berselisih dengan nabi mereka. Bani Israel berselisih dengan nabi mereka, termasuk dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka layakkah mereka menyatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu bersama mereka? Tidak, sebab mereka sendiri pun berselisih dengan Nabi Ibrahim. Perselisihan satu contohnya yaitu tentang hari ibadah seperti hari Sabtu. Inilah yang akan kita bahas. Dan mereka itu ada pada hari ini, ada karena Allah tak binasakan mereka semua. Sampai mereka pada hari ini ada beranak berketurunan, dan itulah yang kita hadapi pada hari ini. Bagaimana cara menghadapi mereka? Di ayat yang ke-125 Allah memberikan metodologi, ada metode, bentuk, cara untuk mendakwahi mereka ini, yaitu dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik atau pelajaran yang baik, kemudian berdebat tapi dengan debat yang baik. Kemudian kalau ada di antara mereka yang menyambut atau mau menerima dakwah kita, alhamdulillah. Tetapi kalau ada yang enggan menolak, bahkan dengan sombong memusuhi kita pula, silahkan. Allah mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mengikuti
petunjuk. Kita ketika di dunia ini hanyalah berusaha untuk menyampaikan kebenaran itu. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, dan ini sebagai mukaddimah, yaitu ayat yang berkaitan dengan satu kelompok manusia yang sampai hari ini masih ada, yang kelakuan mereka itu adalah senantiasa menolak kebenaran, bahkan menolak penyampai kebenaran. Yang menyampaikan kebenaran adalah para nabi dan rasul, bahkan membunuh para penyampai kebenaran. Maka dalam Al-Quran disebutkan wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka membunuh para nabi disebabkan karena mereka telah melanggar, dan mereka inilah orang-orang yang melampaui batas. Sebelum kita pindah ke tafsir ayat, sebagaimana biasa kita akan baca dan terjemahkan ayat terlebih dahulu kata per kata. Setelah itu barulah kita bahaskan ayat ini dengan lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ju'ilas sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah berfirman, innama, sesungguhnya, ju'ila, dijadikan, as-sabtu, hari Sabtu itu sebagai hari yang dihormati untuk beribadah, alal ladzina, ke atas orang-orang yang ikhtalafu, berselisih, fihi, di dalamnya. Nampak gambaran apa yang kita sampaikan tadi, yaitu siapa yang dimasukkan dengan orang yang berselisih itu? Itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka berselisih dengan siapa? Tentang apa? Mereka berselisih dengan nabi mereka. Tentang apa? Tentang hari ibadah. Nah, kalau hari Sabtu, siapa yang berselisih itu? Orang-orang Yahudi. Kalau tentang hari Ahad, siapa yang berselisih itu? Nasrani. Kalau tentang hari Jumat, ada yang berselisih? Tak ada. Itu keistimewaan umat ini, karena tidak berselisih dengan Nabi. Kita menghormati Nabi, memuliakan Nabi, mengikuti Nabi. Apa yang Nabi perintahkan, itu yang kita lakukan. Bahkan di dalam hadis Nabi, kita sangat menghormati hari Jumat. Semakin cepat kita datang ke masjid pada hari Jumat, karena ada anjuran dari Nabi, siapa yang cepat ke masjid pada hari Jumat sama seperti menyembelih seekor unta. Kalau lambat dari itu sama seperti menyembelih seekor kerbau, sapi. Karena ada anjuran seperti itu, maka umat Islam lebih cepat ke masjid pada hari Jumat. Mereka beriktikaf lama di masjid. Tapi belakangan ini sudah berdiri khatib di atas mimbar, belum juga lagi sampai ke masjid, terlambat masuk masjid. Kemudian sholat tahiyatul masjid juga, tapi pas tepat di depan khatib yang sedang berkhutbah. Allahu Akbar, sudah terlambat, kemudian mengganggu suasana yang ada di masjid. Ini perangainya sama seperti orang Yahudi. Ya, maka jangan mencontoh yang buruk. Ada istilahnya, kalau mencontoh yang baik. Yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan. Sempadan itu sudah, jangan lampaui, ada batas. Baik, kita sambung ayat ini dalam terjemahannya. Wa inna, dan sesungguhnya, rabbaka, Tuhanmu, la yahkumu, sungguh atau benar-benar
akan membuat keputusan bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamah, di hari kiamat, di hari akhirat, fima, tentang apa-apa, kanu fihi, mereka dahulunya di dalamnya yakhtalifun, berselisih. Nah, dalam ayat ini contohnya mereka berselisih tentang apa? Tentang hari ibadah, hari yang pada hari itu hanya dikhususkan untuk beribadah saja. Ud'u, serulah, ila, kepada, sabili, jalan, rabbika, Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan peringatan yang baik atau pelajaran yang baik, wajadilhum, dan berdebatlah dengan mereka, billati, dengan yang hiya ahsan, yang lebih baik. Inna, sesungguhnya, rabbaka, Tuhanmu, huwa, dia adalah a'lamu, lebih mengetahui, biman dalla, terhadap siapa-siapa yang tersesat, an sabilih, dari jalannya, wa huwa, dan dia Allah, a'lamu, lebih mengetahui, bil muhtadin, terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi yang tersesat Allah mengetahui, yang mendapat petunjuk pun Allah mengetahui. Jadi hasil dari dakwah kita itu, ada yang tersesat, ada yang mendapat petunjuk, yang tersesat yang tak mau menerima dakwah, yang mendapat petunjuk yang mau menerima dakwah. Itu hasil dari dakwah kita, Allah mengetahuinya. Maka hendaklah yang menyibukkan kita itu adalah apa usaha kita dalam dakwah itu, apa hasilnya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dalam berdakwah itu pastikan caranya, yaitu dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik, dan kalau berdebat pun berdebat dengan cara yang lebih baik. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari insyaallah. Kita lanjut ke tafsir ayat. Ayat 124. Innama ju'ilas sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fi. Sesungguhnya dijadikan hari Sabtu itu ke atas orang-orang yang berselisih di dalamnya. Ini rasanya ada sesuatu yang kurang rasanya ini. Sesungguhnya dijadikan hari Sabtu itu, hari Sabtu hari yang dihormati untuk beribadah. Sesungguhnya dijadikan hari Sabtu itu ke atas orang-orang yang berselisih di dalamnya. Sudah kita terangkan tadi bahwasanya maksud orang-orang yang berselisih itu adalah orang-orang yang berselisih dengan nabi mereka tentang hari tersebut, yaitu apabila Bani Israel dari kalangan orang-orang Yahudi berselisih dengan Nabi Musa, dan Bani Israel dari kalangan orang-orang Nasrani berselisih dengan Nabi Isa alaihi salam. Siapa yang benar? Nabi yang benar kalau berselisih dengan Bani Israel kaumnya, lain yang disampaikan Nabi, lain pula yang dibuat oleh kaumnya. Kalau berselisih antara Nabi dengan kaumnya itu siapa yang benar? Tapi mereka ini mengaku mereka pula yang benar. Maka sudah biarkanlah saja mereka. Ujung ayat, inna rabbaka, karena mereka ini degil, keras kepala, tak mau diajar, tak mau ditunjuk, tak mau ditunjuk ajar. Maka wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhanmu, la yahkumu, benar-benar akan membuat keputusan, bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamah, di hari akhirat. Sudahlah yang dijalani di dunia lalui aja lah, berselisih teruslah berselisih, tetapi Allah nanti membuat keputusan fima kanu fihi yakhtalifun, tentang apa-apa yang dahulu mereka perselisihkan ketika di dunia. Allah membuat keputusan itu kapan? Di hari akhirat. Berarti perselisihan di dunia itu adalah sebagai ujian. Yang mau mengikuti Nabi, yang mau mengikuti Rasul, berhasil dalam ujian. Yang menentang Rasul, menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, berarti gagal
dalam ujian, maka nanti di hari akhirat, hari pembalasan, Allah membuat keputusan yang berselisih itu kamu benar, kamu mendapatkan balasan kebaikan, dan kamu salah, tak mau diajar dahulu ketika di dunia, maka siksaanlah yang kamu terima. Jadi ayat ini kalau seperti ini, ayatnya ini bentuknya seperti apa ini ya? Ancaman. Jadi bentuk ayat itu adalah sebagai ancaman, yaitu jangan sekali-kali berselisih dengan penyampai kebenaran. Kalau dahulu Nabi, kalau sekarang ini ada pewaris Nabi. Kalau memang yang disampaikan itu kebenaran, maka jangan berselisih dengan kebenaran atau penyampai kebenaran. Ustaz sampaikan adalah apa yang Ustaz sampaikan, yang akan saya buat, yang saya ingin buat. Ada yang ada begitu tuh. Cerita adalah Ustaz apa yang mau Ustaz. Tapi yang akan saya lakukan adalah yang saya tetapkan sendiri. Itu namanya berselisih dengan kebenaran. Apa hukumnya riba? Maka Ustaz pun menjawab haram. Ustaz tetapkan ajalah haram, tapi saya buat juga. Karena saya mau beli kendaraan, saya tak ada uang tunai, saya pinjam dengan cara itulah, supaya saya dapat kendaraan juga. Saya mau rumah sendiri, saya tidak punya uang cukup. Maka ada orang yang menawarkan pinjaman, bunganya rendah, maka saya ambillah. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang berselisih. Dia menganggap dirinya benar, tetapi sebenarnya salah. Mereka ini adalah yang tersesat dari jalan Allah. Mereka yang seperti ini dari dahulu sudah ada. Sekarang ada? Ada. Sampai kapan? Sampai hari kiamat akan ada. Maka ketika kita berdakwah, di hadapan kita itu ada orang yang apabila kita menyampaikan kebenaran, mereka menerimanya. Satu lagi, apabila kita menyampaikan kebenaran, ada pula yang di hadapan kita itu tak mau menerima kebenaran. Tapi ada lagi kelompok yang ketiga, mau menerima kebenaran tetapi perlu waktu. Pengajian yang 10 tahun lalu, Ustaz, alhamdulillah hari ini saya sudah menjalankannya. Hari ini katanya, 10-9 tahun yang lalu. Jadi sebelum itu masih lagi tak mau menerima, menolak. Jadi ada yang memerlukan waktu. Jadi orang yang ada di hadapan kita itu bermacam-macam. Nah, karena bermacam-macam, maka ayat berikutnya itu menjelaskan, di hadapan kita itu ada orang beriman, ada orang kafir. Semuanya mesti didakwahi. Dakwah mesti disampaikan kepada orang beriman, dakwah mesti disampaikan kepada orang kafir. Kemudian ini ada pecahan lagi nih. Orang beriman ini adalah orang yang beriman, yang kuat keimanannya. Kalau kita sampaikan pengajian langsung menerima. Tapi ada orang yang beriman yang imannya tipis. Nah, yang mereka ini apabila kita menyampaikan kebenaran, mereka berfikir-fikir dulu untuk menerima kebenaran tersebut. Saya fikir dulu, Ustaz ya. Nah, fikirnya 3-4 tahun. Barulah mau mengakui kebenaran ya. Jadi ada orang yang beriman taat, ada orang yang beriman tapi masih juga mau melakukan maksiat. Nah, ini cara dakwah kepada mereka ini berbeda. Ini bahasa saya kepada orang yang selalu ke masjid, selalu hadir di majelis ilmu. Ini bahasa lain. Ada juga yang beriman di tepi jalan sana. Maka cara lain lagi. Kalau di sini ayat Al-Quran kita sampaikan, hadis Nabi kita sampaikan. Di luar sana, Shadaqallahul Azim. Pergilah Ustaz. Dia suruh kita cepat pergi. Tak mau dia mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan. Nah, ada juga ketika kita pergi ke masjid, kita ajak, dia tak marah. Ada juga yang marah. Ada juga
yang menambah dengan perkataan, nanti di masjid doakan kami masuk surga ya. Ada juga. Jadi bermacam-macam orang yang ada di luar sana. Ada yang tidak memusuhi, tapi ada juga yang memusuhi. Ada yang dengki, tapi ada juga yang tidak berbuat apa-apa. Nah, jadi karena bermacam-macam yang di hadapan, maka mestilah bijaksana kita di dalam menyampaikan dakwah kepada manusia. Bagaimana menyampaikan dakwah itu? Ayat 125. Nah, inilah dia pembahasan tentang cara berdakwah. Ud'u mana? Dakwahilah, serulah, panggillah. Ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Siapa yang dipanggil? Semua manusia. Termasuk Bani Israel? Ya, termasuk Bani Israel. Dakwahilah manusia ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku menyeru kepada Allah. Kalau dalam ayat ini, serulah kepada jalan Allah. Menyeru kepada Allah, menyeru ke jalan Allah. Apa bedanya? Menyeru kepada Allah maknanya menyeru untuk beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman, menyeru untuk tetap terus beriman kepada Allah, tetap pendirian dalam keimanan kepada Allah. Itu menyeru kepada Allah. Kalau menyeru ke jalan Allah, sebenarnya sama ya, tetapi karena ada penggunaan kata jalan, biasanya jalan itu tujuan dibuat itu untuk apa? Jalan ya, untuk dilalui. Memang untuk dilalui, untuk menyampaikan ke tujuan. Jalan ke Padang. Oh, jalan itu kalau kita lalui, maka sampailah kita ke Padang. Kalau jalan itu putus, maka tak sampai ke Padang. Maka jalan itu adalah yang apabila kita lalui bisa menghantarkan kita ke tujuan. Maka ketika ayat ini menyebut serulah kepada jalan Tuhanmu, maknanya kalau kita seru manusia itu ke jalan Allah, kemudian dia tempuh jalan Allah itu, maka dia akan sampai ke tujuan. Tujuan dari satu perjalanan itu bagi kita ya surga. Kalau ketika di dunia ini kita sudah tetapkan kemana kita? Oh, ke Padang, ke Dumai. Maka kita pun juga, kita ini sebenarnya dalam perjalanan sekarang ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sedang melakukan perjalanan sekarang ini. Nah, kita ingin berjalan di jalan Allah yang akhirnya menyampaikan ke surga. Tapi ada lagi jalan-jalan yang lain, bukan satu jalan, tapi banyak jalan yang kalau ditempuh sampainya bukan ke surga. Kemana? Ke neraka. Jadi ada lagi jalan-jalan yang lain. Maka berhati-hati. Rasulullah menggambarkan, diambil satu ranting oleh Rasul, para sahabat diajar oleh Rasul bagaimana memahami agama Islam, yaitu dengan menggaris di tanah melalui ranting tersebut. Nah, dengan ranting itu digarislah di tanah, garis yang lurus. Maka Nabi menyebutkan ini dia agama Islam, garis yang lurus. Tempuh garis yang lurus ini, tempuh jalan yang lurus ini, maka sampai ke tujuan, yaitu surga. Tapi ingat, kemudian Rasulullah membuat lagi garis-garis di kiri kanan jalan yang lurus itu, yang menyimpang. Nah, jalan-jalan ini adalah jalan-jalan sesat yang tidak menyampaikan ke surga, tapi menyampaikan ke neraka. Jadi jalan yang benar itu satu, dan jalan yang sesat itu
banyak. Maka hati-hati. Dan di setiap simpang jalan yang sesat itu ada yang menyuruh, mari ikuti sini. Syaitan berdiri, tak usahlah, ikuti kebenaran itu. Kalau kita ikuti kebenaran itu, kita tak akan mungkin maju, kita tidak akan dapat untung banyak, kita tidak akan mungkin berhasil. Kalau kita mau berhasil, mesti dengan tipu-tipu, berbohong, mesti dengan menghalalkan segala cara. Ini adalah jalan-jalan syaitan. Ada jalan yang ditempuh oleh manusia pada hari ini. Hati-hati. Maka kita diperintahkan untuk menyeru manusia supaya menempuh jalan Allah. Ila sabili rabbika, berarti tujuan kita baik sebenarnya. Kalau mereka sudah berada di jalan Allah, maka nanti mereka akan sampai ke surga. Bermakna dakwah itu adalah menyeru manusia untuk berada di jalan Allah yang menyampaikan ke surga. Jadi tak ada kepentingan lain. Kalau ada yang berdakwah karena kepentingan dunia, maka itu bukan dakwah. Kalau ada yang berdakwah atas nama dakwah, tetapi tujuannya adalah untuk dunia, kepentingan dunia, maslahat dunia, maka itu bukan dakwah. Kelompok dakwah, lembaga dakwah, partai dakwah, apalagi yang lain. Tetapi kalau kepentingan dunia, maka itu bukan dakwah. Dakwah yang sebenarnya adalah mengajak manusia untuk berada di jalan Allah, kemudian sama-sama menempuh jalan Allah itu untuk sampai ke tujuan, yaitu surga. Kalau tujuan kita surga, kita akan berkelahi atau tidak? Akan berkelahi karena dunia? Tidak. Tak akan mungkin. Kalau berkelahi juga, pasti salah satu di antara yang berkelahi itu pasti inginkan dunia, atau kedua-duanya inginkan dunia, maka dia berkelahi. Tapi kalau dua-duanya menginginkan surga, tak akan mungkin berkelahi. Kapan seorang itu berkelahi? Suami istri itu kapan berkelahi? Ini kita bawa dalam keluarga lah. Kapan suami istri itu berselisih itu kapan? Kalau masing-masing merasa benar, padahal salah satu di antara mereka itu saja yang benar, atau dua-duanya salah kemudian merasa benar, itu berselisih. Maka pastikan betul-betul benar. Kalau betul-betul benar, tidak akan berselisih. Yang satu benar, yang satu lagi salah, kemudian memperakui dirinya salah, maka dia bersama dengan yang benar, tak jadi berselisih. Jadi perselisihan itu berlaku antara benar dengan salah, dan yang salah mengaku dirinya benar, dan satu lagi adalah antara yang salah dengan yang salah, itu yang bergaduh. Maka suami istri yang akur adalah karena dua-duanya benar, karena mengaji sama, dapat ilmu yang sama, tujuannya sama, yaitu surga. Dah akur dua. Tapi yang satu benar, yang satu salah, itu berselisih saja. Tapi yang salah ini pula mengaku benar, dan dia ingin yang benar itu mengikutinya dalam kesalahan. Itu berselisih. Atau dua-duanya salah, kemudian tidak menyadari bersalah, mengaku masing-masing itu benar, dan menundukkan yang lainnya untuk mengikutinya. Kata yang satu, tidak, saya tak akan ikuti. Kata yang satu lagi, tidak. Sudah perang dalam rumah itu. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan keluarga yang tenang, yang tidak ada perselisihan dalamnya? Di atas kebenaran.
Nah, inilah perlunya kita mengaji bersama. Jangan bapak saja pergi ke majelis ilmu ini, ibu bawa sekali. Jangan ibu aja yang diantar kemudian bapak pulang, kemudian jemput balik. Enggak, karena ada juga pengajian itu, kita lihat ibunya diantar ya, kemudian dia balik ke mana? Nanti janjian lagi, datang lagi bapak jemput. Mengapa tidak duduk sama sekali? Supaya dapat ilmu yang sama. Kalau ibu tidak bawa, maka nanti setelah pulang sampaikan apa yang diterima dari ustaz tadi. Bu, duduk sini. Saya akan sampaikan kembali ayat 124, 125 dari surah An-Nahl. Tentang orang yang mungkin kita hadapi sekarang ini di dunia ini, supaya kita jangan tersalah di dalam berdakwah kepada manusia. Dengar Bu ya. Nah, rupanya kaset itu yang dibunyikan ya. Bukan dia yang menyampaikan kembali. Ya, tak apalah. Ya, itu pun sudah berusaha. Usaha ud'u ila sabili rabbika, dalam berdakwah usaha itu bil hikmah, yaitu dengan cara hikmah. Hikmah maknanya menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya dan bermanfaat. Umpamanya mendakwahi orang yang sombong, jangan kita pula berlaku sombong pula. Nah, tidak, hikmah dengan bijaksana. Orang yang tak mau disalahkan, ada sifat orang itu tak mau disalahkan, dan dia memang salah, maka jangan dalam berdakwah kepada mereka, kamu ini salah, tak mau dia terima meskipun dia salah. Lalu dengan bijaksana, lalu bagaimana caranya? Ada cerita tentang Hasan dan Husain. Siapa Hasan Husain ini? Cucu Rasulullah SAW, mendapat ilmu langsung dari ayah bundanya. Ayah bundanya adalah anak Rasulullah, menantu Rasulullah, sahabat Rasulullah. Dari kakeknya Rasulullah sendiri. Tentulah ilmu yang mereka dapatkan ilmu yang lebih berbanding dengan yang lainnya. Ada salah seorang yang wuduknya tak betul, dalam berwuduk itu tak betul. Hasan melihat, oh ini tak betul dia berwuduk. Husain pun melihat, ini juga tak betul dia berwuduk nih, gimana ini? Tapi bagaimana cara mengajarnya wuduk yang betul? Ini orangnya jenis yang tak mau diajar ini. Karena dia merasa yang dia telah amalkan itu yang betul. Maka bil hikmah, dengan bijaksana, Hasan dan Husain ini bersepakat, kita berselisih. Tapi berselisih ini tujuannya adalah untuk menasehati orang yang salah dalam berwuduk ini. Kita berselisih, saya nanti akan mengatakan saya yang betul berwuduk. Di hadapan orang tuh kita berselisih nanti. Kemudian nanti katakan bahwasanya kamu yang betul berwuduk. Sehingga kita berselisih, kemudian nanti kita sepakat minta orang itu yang menyelesaikan mana wuduk yang betul. Maka dijalankanlah rencana ini. Kemudian dilihat oleh orang yang salah dalam berwuduk itu. Kemudian mereka berdua mengatakan, beginilah, ini ada orang ini di hadapan kita, coba kita tanyakan mana wuduk yang betul itu seperti apa. Padahal orang itu adalah orang yang salah berwuduk. Maka karena kesombongannya, maka mengatakan, baik, saya ingin tahu siapa yang salah, siapa yang betul dalam berwuduk. Coba kamu dahulu, wahai Hasan. Hasan memperagakan wuduk yang betul. Dan kamu lagi, wahai Husain, memperagakan wuduk yang betul. Dua-duanya betul. Akhirnya dia tahu diri, saya yang salah selama ini. Karena wuduk saya tidak seperti kedua cucu Rasulullah ini. Nah, begitu cara yang bijaksana. Tidak dengan menyebutkan begini cara yang betul nih, lihat baik-baik. Ada kalanya dakwah seperti itu, yaitu dengan cara tidak langsung. Nah, kalau yang dengan langsung tak mempan karena keangkuhan dan kesombongannya, mungkin dengan tidak langsung. Itu maknanya bil hikmah. Yang penting adalah dapat menempatkan sesuatu dan mendatangkan manfaat. Manfaatnya apa? Berubah orang itu dari
tidak baik menjadi baik. Kami ada salah seorang peserta di lembaga pendidikan kami, kita sudah mengatakan di hari pertama lagi tidak boleh merokok. Siapa yang merokok kita langsung usir, kita langsung keluarkan, tak boleh. Itu adalah pelanggaran berat, tidak ada tawar menawar. Di hari pertama ketika tim support kita itu membersihkan kamar, kita jumpa rokok di bawah bantal. Kalau ikut tata tertib, sudah boleh kita keluarkan ini, sudah boleh, tidak boleh kita usir ini. Tapi ini dia tantangan dalam berdakwah. Bisa tak kita merubah orang ini? Sudah dilarang, buat juga lagi. Nah, akhirnya kita foto di mana rokok itu berada. Nah, kemudian kita ambil rokok itu. Kemudian saya tidak panggil. Kemudian saya minta ustadz yang lain jangan panggil dan jangan tunjukkan ketidaksukaan kita kepada dia. Tetap layan dia dengan sebaik-baiknya. Pada waktu asar saya berdiri. Saya katakan pondok ini kita dirikan dengan susah payah, dengan pengorbanan, maka kami mohon sekali janganlah cemari pondok ini. Nama baik pondok ini semua kita menjaganya. Kalau ada satu saja di antara kita yang melanggar, ini adalah yang mencemari pondok ini, telah berkhianat bukan hanya kepada kami, tapi karena pondok ini adalah harapan dari umat, maka akan mengkhianati harapan umat yang banyak ini. Saya tengok mukanya dia tertunduk aja. Sebelumnya dia masuk tak pakai kopiah, tak ada pakai kopiah. Kemudian kata orang tuanya, memang orang tuanya dah letih mendidiknya di rumah. Baru diantar ke pondok. Ini jangan, orang seperti ini jangan banyak-banyak lah di pondok, letih kami dibuatnya. Tapi karena kami tak tahu, sudah sampai di pondok, sudahlah apa yang ada itu kita jadikan sebagai tantangan. Maka alhamdulillah sudah seminggu berjalan mulai berubah. Dia hubungi orang tuanya, tolong kirimkan kopiah. Nah, jadi sekarang udah pakai songkok dia sekarang. Dan sudah mulai berubah. Kalau tidak di rumah main handphone saja, tak putus-putus. Tak tahu sholat 5 waktu. Sekarang mesti sholat 5 waktu. Handphone ditarik dan hanya bersama dengan Quran saja. Ini baru 1 minggu pertama. Dan akan 4 minggu lagi ke depannya bersama kita. Wallahu alam, bagaimana kesudahannya kita pun tak tahu lah. Nah, kita doakanlah mudah-mudahan baik, karena ada juga peserta sebelum ini 2 minggu pertama itu tak mau apa-apa. Tamat SMA dan dia mengatakan saya ini banyak buat yang dahulu dilarang dalam agama. Nah, 2 minggu pertama itu dia tak mau baca Quran, tidak apa tidak. Tapi kita biarkan saja. Kemudian dia satu malam dia bangun menangis, kemudian dia bertaubat, kemudian dia berubah, dia mulai menghafal Quran. Selesai program karantina, dapat dia beberapa juz menghafal Al-Quran. Kemudian dia sambung lagi di angkatan berikutnya, selesai 30 juz menghafal Al-Quran, padahal tamat SMA itu. Kemudian saya tanya, apa lagi selepas ini? Dah hafal Quran 30 juz. Saya mau belajar bahasa Arab, Ustaz. Masya Allah, kamu tamat SMA belajar bahasa Arab. Kamu mau kemana? Saya mau ke Timur Tengah selepas ini. Cita-cita kamu apa? Saya mau jadi ulama. Allahu Akbar, berubah. Coba kalau kita marah-marahi di awal tadi. Nah, kamu ini menyusahkan saja di sini. Sudahlah, tak akan berubah ya. Dia malah marah. Nah, tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Maka perlu hikmah, bijaksana. Tapi letih kita dibuatnya ini. Ya, hikmah ini. Ya, saya berharap jangan banyak lagi yang seperti itu dikirim. Karena kita mau yang datang itu yang betul-betul mau menghafal Al-Quran. 20 hari selesai hafal Al-Quran. Masya Allah. Dan anaknya dah baik-baik. Tak perlu dibangunkan lagi. Kumandang saja azan,
mereka sudah siap di masjid. Yang seperti ini kita mau. Tapi itulah, tak semua anak yang datang itu seperti yang kita harapkan. Maka yang 1-2 itu jadikan sebagai ujian, tantangan. Wal mau'izatil hasanah. Apa makna mau'izah hasanah ini? Mau'izah ini nasihat, peringatan. Kadang-kadang dengan membangun harapan itu tak sesuai umpamanya, maka mungkin perlu dengan ancaman, mungkin perlu dengan cerita-cerita yang cerita itu bisa menakutkan umpamanya. Itu adalah al-mau'izatil hasanah. Kamu kalau seperti ini terus, umur kamu sudah bertambah, kemudian kamu nanti dewasa, kemudian kamu berumah tangga, bagaimana kamu akan membawa keluarga kamu kalau kamu seperti ini? Tak lama lagi nanti kamu setelah itu menjadi ayah, anak-anak kamu ada di hadapan kamu, bagaimana kamu akan membesarkan anak kamu? Bagaimana nanti keluarga kamu 10-20 tahun yang akan datang kalau sekarang kamu tidak berubah? Karena keadaan kamu nanti sekaranglah kamu menentukannya. Maka apabila kamu salah sekarang ini berbuat, bersikap, maka kamu akan menyesal selama-lamanya. Ini perkataan seperti ini namanya al-mau'izatil hasanah, yaitu supaya tercegah orang yang didakwahi itu dari keburukan, dari kemudaratan. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ada orang yang tak mau menerima kebenaran, maka kita kalau bisa diajak berdiskusi, kita diskusi. Nah, dalam berdiskusi kita berikan pandangan kita berikan alasan. Kalau ada dalil kita berikan dalil, kalau ada contoh kita berikan contoh, kalau ada pengalaman kita berikan pengalaman. Pada akhirnya dia memperakui, ya betul yang Bapak sampaikan. Nah, ini adalah juga cara dakwah. Hasilnya serahkan kepada Allah. Ujung dari ayat ini, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Artinya yang akan tersesat atau yang mendapat petunjuk itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan Allah. Yang menjadi urusan kita itu adalah, yang menjadi tanggung jawab kita, tugas kita adalah berdakwah, yaitu menyampaikan seruan kebenaran. Mudah-mudahan insyaallah dengan 2 ayat ini kita akan lebih memahami lagi tentang firman Allah yang merupakan pedoman bagi kita dalam hidup ini, dan insyaallah mudah-mudahan akan menambah wawasan kita pula dalam berdakwah. Bahwasanya di dalam berdakwah tak cukup dengan satu cara, tetapi dengan berbagai macam cara, dan mudah-mudahan insyaallah ilmu yang kita dapatkan ini ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, dan apabila bisa kita panjang-panjangkan lagi kepada orang lain, kepada ahli keluarga kita, kaum kerabat kita, sehingga masyarakat kita pada akhirnya adalah masyarakat yang hidup dengan ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.